Tapi yang sulit dalam kaligrafi ini adalah dari gaya penulisan. Oh. Nah, kalau tulisan itu sekitar 1 tahun belum cukup, 2 tahun belum cukup, 10 tahun bahkan belum cukup. Lukisan ini tuh pernah nggak ditawar sama Bupati Rejang Lebong? Belum Mbak ya, tapi untuk perlombaan sudah dilombakan dan alhamdulillah membawa nama baik Rejang Lebong meskipun kita orang yang bukan asli Rejang Lebong gitu kan Mbak, Oh, tapi aslinya orang mana nih? aslinya saya orang Musirawas. Orang Musirawas. Ya, Sumsel dikenal dengan pempek Palembang gitu Mbak. Iya. Nah, ya gitu. Nah, jadi kita membawa nama daerah orang lain dan ini pun belum pernah diperjualkan dengan Bupati. Yang penting kita banggakan nama baik Rejang Lebong Ih, gitu. Masya Allah, Ya. keren banget sih Mangku. Benar. Serius deh, aku sebagai warga Rejang Lebong Iya, mungkin perwakilan ya, Iya, ucapan benar. terima kasih Ya, sama sama-sama, Mangku Mbak. karena Ya. udah mewakili Kabupaten Rejang Ya, Lebong sama-sama. dalam ajang perlombaan Benar. kaligrafi tingkat provinsi di Kabupaten Kaur. Ya, nih. sama-sama. Tapi yang saya harapkan dari semua itu, Mbak, doa dari kita semua agar Tentu. kedepannya kita dapat lebih maju dalam Iya. mengembangkan kaligrafi usaha dan kita juga bisa menciptakan generasi yang tentunya paham dengan kaligrafi dan menjadi penerus generasi Al-Qur'an gitu, Mbak. Amin ya Amin, ya Allah. Rabbal Alamin. Mangku aku mau nanya lagi, prestasi selain itu apa aja nih yang udah diraih sama Mangku nih? Kalau Terus ceritain ya suka Ya. dukanya gimana, Ya, perjuangannya cinta, pernah nggak? Ya cinta, boleh. ya. Kayak Hmm. sempat kayak nggak pede nggak sih, kayak nggak percaya diri buat nunjukin Oh, kalau karya. masalah nggak pede Mbak, itu menjadi nomor satu Oh, ketika sempat ya? ya sempat dan sampai sampai kuliah pun masih nggak pede ketika mengikuti jenjang perlombaan pada saat itu. Dan sehingga ketika saya mengikuti jenjang perlombaan, meskipun saya sudah dari LMK, dari Lembaga Kaligrafi Al-Quran LMK, mental saya kena gitu. Karena lawan kita di lomba MTQ gitu kan senior-senior kita sendiri bahkan. Oh, Iya, begitu. senior-senior kita sendiri dan itu menjadi sebuah acuan bagi kita bahwasanya kita ini adalah orang yang lemah terlihat di sana. Tantangan untuk diri Iya, sendiri tantangan juga untuk ya. diri sendiri berarti. dan sampai saat itu pun belum bisa saya merubah Mbak sampai kuliah baru semester 1 kemarin. Dan kini alhamdulillah sedikit demi sedikit telah hilang karena Udah mulai percaya mungkin diri. ya mulai dari percaya diri karena mungkin diajak teman mengikuti organisasi dan di dalam organisasi itu tersendiri dilatih keras mental dan hal lain sebagainya dan itu menjadi acuan bagi saya sehingga perubahan sikap saya dalam organisasi itu berpengaruh besar bagi saya sendiri Oh, gitu. Masya Allah. Ya, benar. Untuk di IAIN itu ada nggak ini kayak lembaganya lah, lembaga kaligrafi atau organisasi khusus anak-anak yang pencinta kaligrafi nih, Mangku? Kalau sekarang sih belum ada Mbak perasaan Mbak. Oh, Ya belum kalau ada. sekarang sih belum ada. Dan yang ada itu perkumpulan peserta kaligrafi Rejang Lebong itu baru ada grupnya itu. Dan itu cuman hanya 4 orang sih Mbak. Karena minimnya orang-orang yang paham dengan kaligrafi kan banyaknya orang pencak silat, Iya. habis itu sepak bola, Iya, olahraga arah ke poli, fisik ya. fisik, poli dan hal lain sebagainya. Kan kalau dalam agama itu tersendiri atau kaligrafi itu tersendiri minim orang masyarakat memahami hal tersebut. Jadi agak melenceng ya pertanyaan dari kaligrafi. Mangku ikut organisasi tapi di kampus. Kalau di kampus belum sih Mbak sampai sekarang. Dulu sempat daftar kemarin kan di kampus. Tapi ya mungkin nggak aktif lagi, mungkin dikeluarkan oleh ya gitu. Nggak aktif. Ya, benar. Alasannya kenapa? Karena lebih fokus ke kaligrafi ini Iya, tadi. ya mungkin lebih fokus ke kaligrafi dan hal lain juga. Saya kan Mbak sebagai seorang ini ya tinggal di masjid ya. Kalau tinggal di masjid harus fokus juga dengan masjid agar kita tidak diusir nanti di depan masyarakat ya gitu. Di mana alamatnya Mangku? Dia alamatnya di Adirejo Mbak. Di Adirejo. Adirejo, Oh, di Adirejo. Kelurahan Adirejo ya. Di dekat ini ya, lapas. Nah Tuh. ya depan lapas, belakang Polres. Oh Ya, itu, iya. nah. Jadi nggak ada ikut organisasi nih? Enggak ada. Kalau organisasi luar kampus ada sih Mbak. Kalau organisasi luar kampus itu. Ikutnya organisasi luar kampus Iya, nih. betul. Masya Allah, keren banget sih Mangku. Iya. Jadi aku tuh kirain ya, kayak kaligrafi tuh ya udah yang kayak ngelukis, kayak gue bayangin huruf kaligrafi gini, jadi ngelukisnya kayak gini. Nggak gitu ya Benar ternyata ya? Mbak.
seorang seniman itu ketika dia diremehkan ketika dia baru melukis. Oh. Kan seorang seniman itu kan ketika dia melukis itu kan nggak jelas itu kan. Oh, ini ngapa sih ini? Oh, ini sembarangan ini. Kenapa kayak gini? Nah, tapi ketika seorang seniman itu ketika dipuji ketika telah ia selesai dalam melukis itu tersendiri. Karena nampaknya seorang seniman itu dia membuat suatu gradasi, suatu pohon dan hal lain sebagainya butuh proses. Belum dari pengoblakan warnanya atau warna dasarnya, belum lagi warna cerahnya bagaimana ia membuat. Nah, itu kayak acak-acakan, tapi ketika hasilnya jadi dan itu menjadi hal yang luar biasa itu. Ya, keren sih Mangku karena kayak kombinasi warna kan. Itu aku nggak kepikiran loh bisa kan. Ini ada biru, merah. Kalau Kayak dalam dipadu tuh ya nyambung jadinya. kalau dalam segi warna sih Mbak, itu adalah hal yang mudah kan bagi kita orang hal awam. mudah. Seperti Mbak kan hobi melukis anime atau hal lain sebagainya. Itu nantinya akan datang sendiri, akan dapat sendiri ketika warna. Iya sih. Tapi yang sulit dalam kaligrafi ini adalah dari gaya penulisan. Oh. Nah, kalau tulisan itu sekitar 1 tahun belum cukup, 2 tahun belum cukup, 10 tahun bahkan belum cukup. Karena mempelajari kaligrafi ini harus dengan kesabaran. Ketika ingin menjadi seorang kaligrafer profesional itu harus dengan kesabaran yang tinggi, mulai dari pemahaman kaidah, memahami bentuk-bentuk huruf gitu Mbak. Tapi kalau hal-hal warna seperti Mbak yang bayangkan ini itu mudah. Kenapa ia dilihat rumit? Karena belum mencoba. Tapi Iya ketika sih. sudah mencoba nanti akan paham sendiri dan bahkan lebih ahli nantinya Mbak Masya dalam belajar Allah. warna itu. Ini buka ini enggak nih? Privat ngelukis kaligrafi lagi. Kalau sekarang belum sih Mbak karena belum ada yang punya, belum ada belum ada yang minat mungkin kan itu. Siapa tahu kan ada setelah ini ada sobat PES mau belajar nih sama Mangku kan. Mungkin, Mbak. Ini untuk media Mangku itu apa nih? Kanvas atau ada kertas khusus? Kalau dalam perlombaan sih medianya dianjurkan untuk memakai kertas karton biasa? ya karton biasa. Dan sehingga nantinya ini nanti dikumpulkan dan diambil oleh dewan juri. Nah, dia itu ada beberapa macam, Mbak ya. Kalau di penulisan masjid yang menjadi bahan dasarnya yakni dinding itu tersendiri. Dan ada juga orang memakai triplek ya, seperti triplek itu dan ia buat bentuk kaligrafi. Itu, nah, Kalau ini apa Mangku? oh, kalau ini Mbak kaligrafi sulus. Dan ini kertasnya medianya media mukohar. Kertas mukohar itu tersendiri dibuat di Turki. Masya Dan Allah. harga kertas Turki ini menjadi mungkin bisa sampai 100 lebih atau sampai jutaan. Karena proses dalam pembuatan kertas itu tersendiri sangat lama Mbak ya. Jadi kertas ini kalau semakin lama dia semakin bagus dalam penulisan kaligrafinya gitu. Oh, ini kertasnya dari Turki. Aku Iya. kirain kertas kacang, Mam. Enggak, mau bercanda-canda. Kalau kertas kacang ya kita tahu kan Mbak kan kertas kacang. Tapi ini proses pembuatan kertas ini Mbak memakai bahan telur, tepung, apalagi itu. Kayak adonan ya. Iya kayak adonan gitu kan kita buat ini donat gitu kan. Tapi memang itu dasarnya Mbak. Tepung dan apalagi itu sagu dan habis itu apa itu? Bercak-bercak kayak gini kan ada bercak-bercak kayak gini Iya. emang ada cas khususnya dan ini ada juga kalau kami praktek pembuatan mukohar dulu di LMK menggunakan pewarnaan ini dengan teh sariwangi itu kan Mbak kita ambil airnya dan kita cat nah gitu. Bisa ya, Mangku? Iya bisa kalau kertas itu kan kami kan di LMK dulu diajarkan semua mulai dari kaligrafi dan hal lain sebagainya pembuatan kertas. Untuk modal ngelukis kaligrafi kayak gini ya, Ya. kertasnya aja kan udah seratusan nih kan harganya. Ini berapa nih modal total ini? Kalau dijual berapa? Tergantung dengan kerumitannya Mbak. Ada yang menjual kaligrafi seperti ini ketika karyanya bagus dan melewati batas daripada kemampuannya dan meniru imam-imam yang sebagaimana telah kita ikuti itu nyampai 50-an juta dan sampai ratusan juta. Kalau di negara Turki, bukan di Indonesia nih Mbak, mohon maaf nih. Kalau itu di negara Turki. Kalau di negara Turki, kalau kita samakan dengan duit di Indonesia sekitar 50 juta atau 500 juta. Dan orang-orang, alhamdulillah orang-orang Indonesia telah memenangkan kejuaraan itu dan beberapa kali sekalipun. Keren Itu, ya, keren Mangku. ya. Aku nggak tahu loh kalau dunia kaligrafi itu seluas itu, Mangku. Oh Aku iya kira Mbak. ya udah ngelukis gini doang. Iya, rata-rata orang yang belum mengetahui kaligrafi seperti itu. Oh iya, ini mudah kok. Oh, Iya. tinggal nulis aja. Oh, ini mudah. Akhirnya ketika dia
coba kacau dan tidak sesuai harapan gitu kan Mbak gitu. Ini kuasnya juga khusus. Oh, kuasnya juga khusus Mbak. Kuasnya itu kita pesan juga dari Turki, di Indonesia juga ada, tapi rata-rata orang Indonesia mengambilnya juga dari Turki. Dari Turki kuasnya itu bisa nyampe 500-an atau 120 gitu. Dari Mangku untuk gabung ke Lemka tadi itu gimana nih gabungnya? Harus dari misal ya kayak lulusan pesantren, terus dari pesantrennya itu direkomendasiin ke Lemka atau umum juga boleh siapa aja yang mau belajar kaligrafi nih? Ini itu secara umum Mbak Lemka itu Mbak. Ada juga yang bukan dari pesantren kan. Iya. Salah satu-satunya sekolah umum dan hal lain sebagainya. Ketika dia tahu di Lemka, maka ia gabung ke Lemka. Nah, gabung Lemka itu seperti kebiasaan di pondok, tapi dalam pondok itu khusus mempelajari kaligrafi gitu. Emang Mbak. sehariannya tuh ngelukis kaligrafi gitu ya? Ya, kesehariannya ngelukis kaligrafi. Ada juga pengajiannya itu tentang menceritakan imam-imam terdahulu kan, salah satunya imam yang memperjuangkan kaligrafi ini tersendiri, menciptakan bentuk-bentuk huruf atau menciptakan keindahan-keindahan huruf itu Pakai tersendiri. seleksi nggak nih masuk Lemka nih? Oh, kalau seleksi Simba ya jelas pakai kan. Pakai ya? Pakai, tapi itu menjadi pembelajaran aja untuk menambahkan wawasan, tapi kelulusannya itu tetap lulus dan itu kita akan diakui peserta asalkan kita memenuhi prosedur persyaratan. Persyaratannya Selagi kita mengikuti ya, prosedur yang sudah, baik ya. ya. Mangku aku boleh dong Ya. minta Mangku ngelukis di Forma. Oh, bisa banget Mbak. Oh, bisa. Nanti ngelukis Mbaknya bisa kaligrafi. ya, Mbaknya bisa saling belajar nanti kan Boleh kita ya? sama-sama boleh. Oke, tim boleh dong siapin ini bantuin Mangku buat ngelukis. Aku ucapin terima kasih banyak udah sama-sama, ngajarin Mbak. aku ngelukis dan yang aku kira mudah itu nggak semudah yang aku bayangkan ya, benar, Mangku. itu proses Mbak. Iya. Ya. Oke Mangku, sebelum aku tutup nih Forma, boleh dong kasih motivasi ataupun apalah ke teman-teman biar tambah semangat. Baik, saya teringat pesan guru saya gini Mbak, teruslah kalian menjadi seorang pejuang karena selamanya pejuang akan terus berjuang dan hati dan pikirannya akan terus berjuang. Janganlah kalian menjadi seorang pecundang, pecundang tetaplah pecundang dan selamanya ia akan menjadi pecundang. Maka kita sebagai umat muslim pastabikul khairat harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus berjuang dan tidak ada kata letih atau mengeluh dalam kehidupan itu. Masya Allah. Keren banget deh Mangku, sumpah. Sama-sama, Mbak. Makasih banyak ya sekali sama-sama, lagi. Mbak. Mungkin besok-besok bisa dong sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Bisa, Mangku. Mbak. Mudah-mudahan dikasih waktu, kesempatan dan lain sebagainya. Amin. Dan semoga juga Formal episode kali ini tuh bermanfaat untuk teman-teman Sobat Amin, PES ya amin. Mangku. Oke Sobat PES, mungkin sekian episode kali ini. Aku Davina Kodari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast.